Oke, sebelum kita bicara tentang agama dan sebelum kita bicara tentang syariat dan bahkan sebelum kita bicara tentang Tuhan dengan nama apapun, kita harus berhenti sejenak dan bertanya satu hal paling mendasar. Apa itu zat Allah? Di dalam kerangka tauhid universal, zat Allah itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan. Bukan cahaya, bukan energi, bukan ruh, bukan kekosongan. Apapun yang bisa kita bayangkan itu bukan zat Allah. Karena setiap bayangan butuh bentuk, setiap bentuk butuh batas, dan Allah tidak terbatas. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Ini bukan puisi ya, tapi ini peringatan epistemologis ya. Akal manusia itu mentok di sini. Nah, di bagian kedua, zat Allah itu adalah asal, bukan bagian. Ya, zat Allah adalah bukan bagian dari alam semesta. Dan alam semesta bukan bagian dari zat Allah. Nah, Allah tidak berada di dalam sesuatu dan tidak pula berada di luar seperti makhluk berada. Karena di dalam dan di luar itu konsep ruang ya, sedangkan ruang sendiri adalah makhluk. Nah, zat Allah adalah asal keberadaan, bukan entitas di dalam keberadaan. Nah, di bagian ketiga, kemudian mengapa zat tidak boleh diperdebatkan secara bebas? Karena disinilah banyak orang tergelincir ya. Ketika zat Allah dibahas tanpa adab tauhid, maka muncul dua ekstrimnya. Yang pertama diserupakan, Allah dianggap seperti makhluk. Kemudian yang kedua dikosongkan maknanya, Allah jadi konsep kosong tak bermakna. Padahal para ulama sejak awal sudah mengingatkannya. Padahal para ulama itu sejak awal sudah mengingatkan, berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Bukan karena zat itu tabu ya, tapi karena akal manusia tidak dirancang untuk menampungnya. Paham? Kemudian di bagian keempat, posisi zat dalam kerangka tauhid universal ini adalah dalam tauhid universal urutannya jelas. Yang pertama ada zat, kemudian asma, kemudian sifat, nur, dan makhluk. Yang artinya zat adalah sumber segala mutlak, kemudian asma adalah pengenalan, dan sifat adalah manifestasi makna. Nah, nur adalah pancaran eksistensi ya, dan makhluk adalah penerima. Nah, kesalahan terbesar umat hari ini adalah melompat langsung ke makhluk tanpa menata tauhid dari zat. Akibatnya agama jadi identitas, bukan kesadaran ontologis. Nah, kemudian di bagian kelima, implikasi praktis ya, mengapa ini penting untuk hidup. Memahami posisi zat Allah melahirkan satu sikap hidup ya, tunduk tanpa ilusi, menguasai kebenaran. Nah, orang yang benar tauhidnya pada level zat itu tidak sombong secara spiritual, tidak mudah mengkafirkan, tidak menjadikan Tuhan sebagai alat politik, dan tidak merasa paling dekat dengan Allah. Karena ia sadar, semakin tinggi kesadaran tauhid, semakin kecil ego manusia. Tauhid universal ini tidak dimulai dari perdebatan ya, tapi karena dari kesadaran akan keterbatasan diri. Dan zat Allah adalah titik di mana akal berhenti, ego runtuh, dan penghambaan dimulai. Pada bagian berikutnya kita akan masuk ke ranah asma Allah. Kemudian bagaimana yang tak terjangkau mulai memperkenalkan dirinya kepada makhluk melalui asmanya. Jadi jangan lupa ikuti terus saya akan membahas video-video selanjutnya yang setelah sebelumnya kita membahas tentang kerangka dari tauhid universal ini yang saya sebut dengan kerangka berpikir ya, di mana ada zat, kemudian ada asma, ada sifat, ada nur, dan kemudian sampai dengan makhluk. Nah, di sini kita akan bahas setiap lapis-lapisnya atau setiap ranah-ranahnya itu ya. Jadi inilah video tentang ranah zat itu ya. Kemudian kita akan selanjutnya akan membahas tentang asma.